Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita semua dalam bentuk yang sempurna, dan banyak hamba Allah yang tercipta tidak sempurna. Alhamdulillah kita termasuk hamba Allah yang sempurna. Alhamdulillah. Juga kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita hambanya yang beriman, karena tidaklah seorang hamba itu beriman kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tetapi hidayah itu adalah dari Allah, diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dari banyak hamba Allah yang Allah ciptakan, mungkin dari mulai yang awal sampai yang akhir, mungkin jumlahnya sangat banyak ya, miliar atau triliun manusia. Dari sekian banyak hamba Allah, kita termasuk yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'ti dunya." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada semuanya. Sedangkan wala yu'tid dina illa liman syaa, dan Allah tidak memberikan agama ini, keimanan, kecuali kepada yang dipilihnya oleh Allah SWT. Maka tidak ada henti-hentinya kaum muslimin kita itu merenung, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita, melebihkan kita dari banyak hamba yang diciptakannya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih Penyayang. Allah ajarkan Al-Quran. Allah menciptakan manusia. Namun tidak semua yang diciptakan itu diajarkan Al-Quran. Tidak semua yang Allah ciptakan itu diajarkan Al-Quran. Khalaqal insan. Allah ciptakan manusia, tapi tidak semuanya 'allamahul bayan. Tidak semua diajarkan pemahaman Al-Quran. Jadi kalau kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk beriman, untuk salat, untuk baca Al-Quran, memahami Al-Quran, baca hadis, menuntut ilmu agama, ini nikmat yang tiada kira.
nikmat yang besar, kebahagiaan yang tiada kira. Oleh karena itu kita sering-sering berterima kasih merasakan kebaikan Allah ini kepada kita, minimal kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan salat sunnah. Salat sunnah, ada salat sunnah sebelum dan sesudah salat fardu, disebut dengan salat sunnah rawatib. Ada juga salat sunnah yang lain yang kemarin kita sudah bahas, yaitu salat sunnah istikharah. Salat sunnah istikharah, yaitu salat sunnah untuk meminta petunjuk kepada Allah, apakah saya ini melakukan atau tidak melakukan, atau saya memilih A atau yang B. Istikharah, meminta yang terbaik daripada Allah, karena Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Sering sekali Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita itu melihat dengan pandangan yang pendek, ya, dengan mata yang pendek. Yang difikirin adalah yang sekarang, tidak berpikir bagaimana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, bagaimana 50 tahun ke depan, bagaimana 100 tahun ke depan, bagaimana di akhirat setelah kematian. Itu kita tidak mikir, kita selalu mikir yang sekarang. Ada manusia mikirin 50 tahun ke depan, ada Pak. Itu mikirin, ntar kalau pensiun saya gajinya dari mana. Kalau itu ini 30 tahun ke depan gimana, ntar saya pensiun gimana. Kalau itu dipikirin ada itu. Tapi resiko-resiko agama tuh nggak dipikirin. Kalau saya ambil harta waris sekarang gimana nanti saya ke depan. Kalau saya putus silaturahim dengan abang adik saya gimana nanti anak saya ke depan. Nggak dipikirin. Kalau saya sekarang kerja ini hanya untuk mengumpulkan duit di dunia saja, ntar gimana nasib anak-anak saya, gimana agama mereka nanti. Jadi nggak dipikirin, yang dipikirin yang sekarang aja. Pokoknya sekarang saya berhasil jadi A, jadi B, jadi C. Dia nggak pikir ke depan, halal haram di lewat-lewat saja. Nah, orang yang tidak memikir ke depan, tidak memikirkan maslahat agama ke depan, ini bahaya orang seperti ini. Ini orang yang tidak mengerti. Nah, istikharah adalah minta tolong kepada Allah agar kita itu selamat dalam memilih dan mengerjakan sesuatu. Selamat. Kedepannya selamat, ya, tidak salah langkah. Jadi jangan merasa yang sekarang kaya akan terus kaya, itu hati-hati seperti itu. Ini cerita beneran Pak, ada orang kaya raya, duitnya 50 M asetnya tuh, ya, corona kemarin bangkrut, sekarang nggak punya apa-apa kecuali rumah satu. Ya, mobil semua habis. Alhamdulillah nggak punya utang. Punya utang nggak Pak? Nggak ada, alhamdulillah. Tapi habis semua. Bisnisnya bangkrut semua. Tadinya bisnis di luar negeri. Habis. Capek-capek dia, udah tua Pak. Tapi ya begitulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih selamat, masih ada umur. Sekarang kerjanya di masjid sekarang. Alhamdulillah. Dulu keluar negeri mulu. Sekarang keluar masuk masjid. Belum azan udah nyampe Pak sekarang. Bukan di sini, bukan. Masjid lain. Masjid sana. Tapi begitulah, beliau bilang saya bahagia. Alhamdulillah. Kenapa nggak dari dulu Pak? Ya sekarang mau sedekah, tapi udah nggak kayak dulu. Ya salam. Jadi Pak, mending kita pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Hati-hatilah pokoknya. Berhati-hati. Hati-hati. Nah, istikharah itu sekali lagi adalah meminta kebaikan untuk yang masa panjang, bukan sekedar kebaikan yang sekarang. Itu istikharah dan kita sudah selesai. Sekarang kita akan bahas salat hajat. Nah, apa itu salat hajat?
Apa arti hajat? Kebutuhan. Ya, hajat itu kebutuhan. Manusia itu punya banyak kebutuhan. Mau menikah, mau kerja, mau kuliah, mau punya anak, mau pergi haji, mau pergi umroh, mau bangun rumah, mau punya rumah. Apalagi? Banyak hajat manusia itu. Mau usaha, banyak pokoknya. Manusia punya hajat yang tidak terkira jumlahnya. Namun ada hajat yang biasa-biasa saja, ada hajat yang memang terdesak nih, saya penting banget, saya perlu ini dan ini dan ini. Nah, salat itu, saya ingin sampaikan, salat itu adalah tempat kita meminta kepada Allah. Orang yang menjadikan salat sebagai tempat minta tolong kepada Allah, insya Allah dimudahkan, insya Allah. Allah berjanji itu, ista'inu bis sabri was salah. Salat itu sesungguhnya selain dijadikan sebagai tempat kita menyembah Allah, bersyukur kepada Allah, kita tunduk sama Allah. Yang kedua, salat itu sebenarnya dijadikan sebagai penolong untuk segala urusan dunia kita. Urusan dunia kita itu bisa selesai dengan salat. Bisa selesai dengan salat. Saya sering ini lakukan ini. Lagi terdesak, ada A, ada B, salat udah pokoknya salat. Bismillah, Allahu Akbar. Mau kemana Pak? Doa itu, iya doa. Tapi salat itu di atas doa. Salat. Allahu Akbar. Tolong ini pecahkan masalah ini. Tak, 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 tak. Allahu Akbar. Saya sedang ini ya Allah, saya tolong minta mudahkan. Allahu Akbar. Angkat tangan 2 rakaat, salat 2 rakaat. Tapi kemarin seperti yang saya sampaikan, sebelum kita melakukan salat hajat, salat istikharah, yang perlu dibangun adalah tauhid, keyakinan kita kepada Allah. Itu yang perlu dibangun. Seberapa bapak-bapak ini kuat punya ketergantungan kepada Allah. Seberapa bapak-bapak bisa menjadikan Allah sebagai as-samad, sebagai tempat bergantung. Dizalimi oleh orang, dizalimi oleh manusia. Bismillah, udah biarin aja, itu manusia. Sekarang saya kembali kepada Allah, saya minta jalan yang terbaik, begitu. Fulan begini, Bismillah, ya Allah, saya hambamu, Fulan, hatinya di tanganmu, engkau lebih tahu terhadap Fulan daripada saya, tolong bantu saya, minta saya jalan keluar dengan salat. Salat itu super, nomor 1, cara minta tolong itu dengan salat. Nomor 1 itu, wasta'inu bis sabri was salah. Doa itu ngikut Pak. Salat itu di atas doa. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi. Ketika mereka ada apa-apa, salat. Contohnya dalam hadis itu ada Jurej namanya. Jurej adalah seorang yang saleh. Seorang yang saleh yang ahli ibadah. Hadis sahih. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada itu. Hadisnya dari Bukhari Muslim. Tapi dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu diceritakan Jurej adalah seorang yang saleh. Seorang yang ahli ibadah. Singkat cerita nih, dia digangguin oleh wanita paling cakep sekampungnya. Waduh, ini kan untung gak ke saya ini. Bahaya ini. Paling cakep Pak. Dan wanita ini, mohon maaf, wanita ini penzina. Si wanita ini, dia apa istilahnya, dengan teman-temannya wanita yang lain dia bilang, saya ini paling cakep di sini. Penzina. Dan kalau saya gangguin orang, nggak ada yang nggak mau. Ya. Dia bilang, sekarang saya buktikan, saya mau gangguin tuh si anak muda itu, Jurej, yang rajin ibadah itu. Maka dia datang kepada Jurej di tempat sholatnya, pakai gubuk, pakai kayu. Dia masuk, dia ketok, dia gangguin Pak. Dia serahkan, angkat tangan, serahkan dirinya. Ini gimana ini? Ini tempat tertutup, gak ada yang lihat. Tempat ibadahnya juga itu tempat musola kecil punya dia itu. Di atas bukit lagi bikinnya. Di situ dia agak sedikit tinggi. Orang tahu itu tempat dia ibadah. Pokoknya nyari beliau ada di situ. Diganggu, dia serahkan dirinya, Juret istighfar, bahkan nengok aja enggak Pak. Maksudnya angkat mata aja enggak. Benar itu benar itu. Jadi salah satu cara Bapak ingin selamat dari wanita, jangan dilihat. Itu udah benar, Al-Quran yang bilang itu. Qul lil mu'minin yaghdudna min absarihin. Obat supaya enggak keganggu wanita. Wanita tuh ganggu Pak. Masih belum dikawinin ganggu, udah dikawinin ganggu Pak. Ganggu terus.
kecuali yang salihah. Ya, memang begitu, dia ujian buat kita. Tapi kalau belum dikawinin, ujian dan dosa, Pak. Tapi kalau dikawinin, ujian dan pahala. Itu bedanya. Jadi kawinin, jangan dikawinin dosa, Pak. Nah, Jurej tadi teknik untuk tidak mudah terpengaruh dengan wanita. Wanita itu kata Nabi, idza kharajat, ketika dia keluar dari rumah, idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafaha syayatin. Kalau dia keluar dari rumah, itu maka setan gelantungan di dia. Pokoknya tuh perempuan jadi cakep walaupun jelek. Setan yang menghiasi itu setan itu. Perempuan tuh begitu. Aslinya mah nggak keren, tapi perempuan dibikin ama setan seolah-olah cakep. Istahsanat hasyaitan atau istasyrafat hasyaitan. Dan kata Nabi, al-mar'atu tadburu ala surati syaitan, wal mar'atu taqbulu ala surati syaitan. Perempuan itu kalau dari depan, setan akan mengganggu mata kita. Dari depan, dia akan merusak kita. Dari belakang, dia merusak kita. Semua sisi merusak kita, Pak. Syaitan. Jadi dia seperti syaitan kalau lagi keluar. Depan belakang merusak laki-laki. Kata Nabi SAW. Ya kita ngaku aja, memang begitu. Makanya disuruh oleh Nabi SAW, qul lil mu'minin yaghdudna min absarihim. Caranya kalau mau selesai dari urusan perempuan, mau tua mau muda sama aja, Pak. Yaitu nunduk, jangan dilihat. Jangan dilihat. Biarin aja dia mau dilihat, terserah ente, anak kagak mau lihat. Suka kayak gitu perempuan tuh, suka nggak usah lihat, biarin aja. Lihat tembok aja, Pak, jangan lihat dia. Jadi perempuan tuh begitu. Itu obatnya. Dalam surat An-Nur disebutkan obat untuk laki-laki tidak terganggu dengan perempuan. Jangan dilihat. Kalau nggak sengaja ngelihat, jangan. Nggak sengaja, Pak, kelihatan, jangan. Kalau diterusin bahaya. Jurej, beliau nggak ngelihat, Pak, nggak ngelihat, nunduk, diganggu lagi. Pokoknya selama nggak ngelihat, kuat. Nggak kelihatan dia mau pakai baju apa kayak, nggak kelihatan. Akhirnya tuh perempuan kapok juga, dicuekin sama Jurej, nggak dilihat, keluar. Akhirnya keluar tuh perempuan, karena dia udah janji sama perempuan-perempuan yang lain teman-temannya. Dia tahu nggak? Dia lakukan apa? Dia bikin fitnah. Di dekat, dia kan di gunung, di bukit. Di dekat bukit tuh ada tukang gembala kambing. Turun, dia kan gitu kan, di pegunungan tuh bawah ada penggembala kambing. Akhirnya si perempuan itu ngerayu penggembala kambing. Mau nggak sama saya? Ya mau lah, penggembala kambing. Mau. Akhirnya berzina lah mereka tuh. Entah di mana itu berzina. Si perempuan nyebar fitnah. Ya, nggak lama hamil, beneran hamil, Pak. Saya hamil karena Jurej. Sampai lahir dibawa tuh anak. Ini anaknya Jurej. Langsung nggak apa-apa, masyarakat langsung nyerang ke tempat sholatnya dia. Dirobohin, dihancurin, dipukulin. Kata Jurej, apa-apaan nih? Nah, kata orang-orang sekampung, kamu pura-pura soleh, ternyata nih perempuan penzina beranak gara-gara ente. Loh, kata Jurej, nih ini beneran sahih, cerita di Bani Israel, cerita sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, kata Jurej, bawa ke sini anaknya. Bawa ke sini anaknya. Oke, jadi kan dipanggil dulu tuh perempuannya. Orang belum datang, perempuannya udah dipukulin, udah dihancurin rumahnya. Panggil ke sini itu anaknya. Gak usah ibunya, anaknya. Baru lahir, Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi beliau bilang panggil ke sini anaknya. Ketika beliau bilang panggil ke sini anaknya, beliau sholat. Nah, ini dia nih. Saya lagi ngomongin sholat. Beliau sholat 2 rakaat. Beliau minta kepada Allah untuk dibukakan jalan keluar dari fitnah ini. Pokoknya beliau sholat. Sholat khusyuk. Yang lain minggir, saya mau sholat. Sholat tuh. Setelah beliau sholat, datang itu anak. Kemudian beliau ajak ngomong. Ya fulan, siapa bapakmu? Makhluk. Betul. Terus kata si bayi itu, bapak saya tukang gembala kambing. Iya, bisa ngomong. Jadi ada 3 bayi yang bisa ngomong. 1 Nabi Isa, 2 Jurej ini. Si anak kecil itu. Ada 3. Satu lagi, ada lagi kisahnya. Seorang anak yang punya, yang ibunya orang miskin. Itu 3 bayi ini bisa bicara.
Kata Nabi, "Thalathatun yatakallamuna fis siba." 3 bisa berbicara di masa bayi. Salah satunya tuh anak bayi yang difitnah Jurej dengannya. Selamat dia. Saya ingin cerita ini tujuannya adalah bahwa salat itu menjadi tempat para salihin minta tolong. Contoh Nabi perang Badar. Ali radhiyallahu anhu ya mengatakan ketika perang Badar, genting, besoknya kita mau perang. Begitu juga ketika perang Ahzab, genting. Perang Ahzab itu genting, Pak. Perang Ahzab itu saking gentingnya disebut oleh Allah balagatil qulubul hanajira. Ini jantung nih udah pengen keluar sampai ke tenggorokan, Pak. Saking deg-degannya sahabat itu. Musim dingin, dikepung 10.000 oleh orang kafir. Pasukan muslim cuma dikit. Ya, terus perbendaharaan, perlengkapan semua kurang, tidak banyak. Dikepung, pokoknya kalau mereka berhasil masuk bisa habis itu kaum muslim. Dikepung di dalam negerinya. Kalau di luar masih mending, Pak, di negerinya. Sekali kalah itu masuk mereka ke negeri itu, habislah umat Islam. Jadi genting segenting-gentingnya. Nah, saat itu Nabi SAW sepanjang malam isinya salat aja, Pak. Salat, kata sahabat, ra'aitan Nabi SAW salat, kita lihat Nabi salat. Yang lain sahabat melihat. Nggak disebutkan, yang jelas sahabat itu melihat Nabi aja yang disebutkan. Mungkin ada sahabat lain yang sholat, tapi yang disebutkan itu Nabi sholat. Terus salat, Pak. Jadi salat itu kaum muslimin memang kunci semuanya. Bapak kalau baca di surat Al-Baqarah, surat talak itu panjang, surat talak itu. Di Al-Baqarah juz berapa ya? Juz 3 kalau nggak salah. Itu cerita tentang talak. Di penghujung surat talak, sebelum habis, ini talak. Sini masih talak, di bawah sini masih talak. Tapi ada ayat nempel. Satu ayat nempel bunyinya hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Apa artinya? Hafidhu ala salawat wa salawatil wusta. Apa artinya? Hafidhu ala as-salawat. Jagalah salat. Was salawatil wusta. Jagalah salat dan salat asar. Itu ajaib, itu ayat tentang sholat ada di tengah-tengah talak. Apa ada masalah apa nih? Kata ulama, kata ahli tafsir, di antara penyelesaian pertikaian rumah tangga, sholat. Jaga sholat yang benar. Masya Allah, sholat. Jadi ada lagi genting nih, lagi berantem, cuk. Wudu, sholat. Tenangin, sholat. Terus juga masalah riba juga sama tuh. Ayat riba, di tengah-tengah ayat riba, innalladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus shalah. Itu ngomongin riba, ngomongin hukum riba. Di tengah ada Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus shalah. Orang yang beriman, beramal salat, wa aqamus shalah wa atawuz zakah. Orang yang beriman, beramal saleh, salat, bayar zakat, beriman, saleh, salat, bayar zakat. Itu kunci. Lakukan salat dengan baik, zakat dengan baik, itu kunci bisa bebas dari riba. Itu di tengah itu, ada di tengah. Jadi kalau ada ayat-ayat di tengah seperti itu kata ulama itu obatnya. Ya itu tentu dalam bab tadabbur ya. Itu obatnya di situ. Ya. Baik, seperti yang tadi, masalah ayat zina, perzinahan, hukum zina, ancaman zina, terus apalagi tadi itu? Ada hukuman zina. Nanti di situ ada ayat tentang tundukkan mata. Itu obatnya. Obat supaya tidak jatuh kepada zina. Nah, jadi kita balik lagi kepada sholat, bahwa sholat itu adalah tempat kita minta tolong pada Allah. Dan ini harus diajarkan buat anak-anak muda, buat yang tua semua. Kita jadikan sholat itu sebagai ista'inu bis sabri wa salat, sebagai penolong kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau kita beriman, yakin Allah yang maha kuasa, yakin Allah yang menetapkan takdir, yakin segala sesuatu diatur oleh Allah, ista'inu, wahai orang beriman, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah bisabri, dengan sabar engkau, wassalah, dan salatlah engkau. Nah, salat yang disebut ketika kita dalam keadaan genting itu namanya salat hajat. Salat hajat, dan Nabi SAW melakukan salat hajat. Bahkan ada lagi nih di atas salat hajat, hadis sahih ya. Di atas salat hajat, ini namanya salat, tidak ada namanya, tapi hadisnya begini, ya, yaitu
Kata Hudzaifah bin Yaman, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu al-amru shalla. Hadis sahih dari Abu Daud. Bahwasanya kata Hudzaifah, sahabat bersaksi, sahabat melihat, saya melihat kalau Nabi terdesak dalam segala sesuatu, beliau langsung pergi salat. Terdesak, salat. Terdesak, salat. Itu kuncinya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah ini, hadis ini bukan hadis salat hajat ini, beda lagi. Karena salat hajat hadisnya beda lagi. Ini adalah hidza azabahul amru, yakni apabila ada perkara yang mendesak, yang membuatnya sedih, yang membuatnya tertekan, maka beliau melakukan salat. Lakukan salat. Kenapa? Karena salat itu adalah hubungan terdekat antara hamba dengan Allah itu salat. Gak ada lagi di atas itu. Puasa baik Pak. Baik puasa, kita tidak pungkiri. Tapi salat, Allah suruh jadikan dia sebagai penolong kita. Maka salat hajat atau salat tadi ada hal-hal yang mendesak, kita salat itu bagian dari yang dianjurkan dalam agama kita. Oke, di sini hadisnya riwayat Ahmad tentang salat hajat. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa asbagha al-wudu", barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudu, tsumma shalla rak'atain. Dia wudu dengan sempurna, kemudian dia salat 2 rakaat, yutimmuhuma, dengan sempurna juga salat 2 rakaat. A'tahu Allahu ma sa'ala muajjalan aw muakharan. Maka Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia harapkan, yang dia minta, cepat atau lambat akan diberikan oleh Allah. Itu ya, jadi 2 rakaat. Atau dalam hadis lain, man kanat lahu hajah, barang siapa yang punya hajat, falyusalli rak'atain atau falyarka' rak'atain, maka hendaklah dia ruku 2 rakaat atau salat 2 rakaat. Jadi salat hajat, sekali lagi, salat hajat adalah kebutuhan kita. Atau salat hajat adalah sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita punya hajat. Jadi nggak usah aneh-aneh Pak. Seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, nggak usah aneh-aneh. Orang yang imannya kuat, ada masalah, salat, sudah selesai. Belum juga selesai dari salat, ente-nya belum beriman dengan benar. Kuatkan imannya lagi, minta lagi, sujud lagi, minta lagi. Allah, ya Allah, yang menetapkan takdir, membolak-balikkan hati manusia, yang mengatur urusan manusia. Ya Allah, yang menghidupkan, yang mematikan. Ya Allah, yang menurunkan rezeki, yang menghambat rezeki. Ya Allah, yang menurunkan hujan, yang tidak menurunkan hujan. Semua minta sama Allah. Minta. Kita itu semuanya udah dikasih Pak sama Nabi. Mau urusan apa dikasih. Nggak ada pintu dibuka oleh Nabi masuk ke dukun atau jimat. Nggak ada. Makanya kalau ada orang beriman, yang beriman mengaku kepada Allah, beriman kepada Allah dan Nabi dan Rasul, tapi dia masih pakai jimat, dia masih pakai dukun-dukun, sihir-sihir, maka orang ini dhaiful iman, lemah imannya. Orang lemah iman, kasihan. Gimana yang nggak lemah iman coba? Gimana yang kafir maksudnya? Gimana yang kafir? Yang lemah iman aja kasihan. Dia nggak punya sandaran Pak, dia nggak punya sandaran. Harus punya sandaran. Dan sekali lagi, seperti saya sering sampaikan, membangun kesadaran, membangun sandaran kepada Allah bukan perkara 1-2 hari. Bukan perkara hafal rukun iman. Enggak. Bukan perkara hafal. Ini ada tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu ilmu, silakan diambil. Tapi membangun keyakinan bahwa Allah kunci segala sesuatu, itu enggak gampang. Tentu kalau Bapak faham Al-Quran, faham ayat, itu gampang jadinya. Ya, tidaklah Allah bercerita di surat An-Naba misalnya. Bukankah saya jadikan malam buat kalian untuk tidur? Saya jadikan siang buat kalian. Saya turunkan hujan buat kalian. Saya tumbuhkan buah-buahan buat kalian. Saya jadikan ini dan itu buat kalian. Bukanlah Allah, tidaklah Allah cerita itu, kecuali Allah ingin tunjukkan saya yang menguasai kalian. Kecuali Allah ingin tunjukkan saya yang ngatur ini semua. Allahu la ilaha, tidaklah Allah turunkan ayat kursi, kecuali Allah ingin jelaskan semua ini saya yang mengaturnya. Gak ada yang bisa kalian memberikan syafaat kecuali atas izin saya. Tidaklah Allah ajarkan kita al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kecuali Allah ingin sampaikan, sayalah segala-galanya tempat bergantung, tidak ada yang lain. Jadi harus dibangun sebenarnya, dibangun kekuatan itu dalam hati kita.
Makanya kata ulama, doa itu, Al-Fatihah itu, ayat-ayat itu tergantung yang baca. Dia itu tajam. Tapi kalau yang baca tumpul jadinya. Jadinya mah tajam. Dia kayak pisau. Pisau tajam, pedang tajam. Kalau yang megang nggak bisa megangnya, itu pisau nggak ada gunanya. Tapi kalau yang megang nih ahli, kuat dalam memegang pisau ini dan ahli, dia bisa pakai kapan waktu. Nah, kaum muslimin dirahmati Allah, begitulah para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul itu, kalau berdoa itu terkadang mereka hanya betik-betikan hati saja. Ya, betikan hati saja. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh polisi Firaun. Tahu kan? Dia dikejar oleh polisi Firaun kan? Pergi ke negeri Madian. Lari sekencang-kencangnya, dikejar oleh polisi Firaun. Padahal Firaun itu siapa? Dia tinggal di rumah Firaun kan, benar ya? Nabi Musa alaihissalam besar di rumah Firaun, udah besar, keluar ada kendala yang tidak sengaja, beliau belain Bani Israel, yang Bani Israel dizolimi oleh sukunya anak buahnya si Firaun, sukunya Firaun, dia dibelainlah sama Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah fisiknya kuat, sangat kuat, sekali pukul KO Pak, kayak Mike Tyson. Kuat, subhanallah, kuat, beliau kuat, masya Allah. Allah berikan kekuatan pada Nabi Musa. Ada hamba yang Allah beri kekuatan, ada. Sekali pukul orang jatuh. Itu dipukul sekali meninggal. Lah Nabi Musa nggak sengaja dikejar oleh polisi Firaun. Firaun dikejar, beliau lari sampai masuk ke sebuah kota namanya Madian. Ingat nggak yang ketemu perempuan? Beliau ngambilin apa? Perempuan lagi ngantri air. Diliatin nggak perempuannya? Kagak. Ya, beliau tolongin, ambil air itu kan kisahnya gitu. Setelah beliau ngambil air, selesai, beliau itu perempuan jalan, pulang, itu ceritanya. Nanti perempuannya balik lagi nanti. Tapi dia pulang. Beliau duduk, habis bantuin orang. Habis lari, bantuin orang, nggak punya apa-apa. Nggak punya siapa-siapa. Beliau duduk di bawah pohon sambil bersandar. Apa ayatnya itu? Bersandar di bawah pohon. Terus beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya minta kebaikanmu, saya minta rezekimu, saya minta pertolonganmu. Udah gitu doang doanya, simple. Ya, doa terkadang tidak perlu, bukan tidak perlu. Ini angkat tangan sunnah, ini sunnah. Ini apa nih? Sunnah. Tapi ketika hatinya tajam Pak, ini hati tajam, yakin Allah itu bisa memberikannya, itu kadang dengan betikan-betikan simpel itu kejawab oleh Allah SWT. Karena Allah bilang, ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung prasangka hamba saya. Itu prinsipnya. Tergantung prasangka hamba saya. Kalau prasangka hamba saya ini berkah, Allah turunin keberkahan. Kalau prasangka hamba saya ini cukup, Allah cukupin Pak, demi Allah. Tapi kalau prasangka hambanya ini kurang, dikurangin sama Allah. Kalau prasangka hambanya ini bisa dengan izin Allah, bisa. Nah, para nabi itu punya prasangkanya kuat Pak. Sehingga Nabi Musa, beliau berdoa, memang di situ tidak diceritakan beliau salat, cuma diceritakan beliau berdoa. Beliau berdoa, ketika beliau berdoa dengan simple doanya, mustajab. Tahu nggak apa yang terjadi ketika beliau doa? Itu perempuan balik lagi. Ya kan, gitu kan ceritanya. Perempuan balik lagi, kata perempuan, dipanggil bapak saya. Itu kan ceritanya. Terus kata Nabi Musa, ya udah saya jalan. Dipanggil ke rumah bapaknya. Tahu-taunya di rumah bapaknya diapain? Dikawinin. Selamatlah dia di situ. Tinggallah di situ Nabi Musa. Itu ceritanya. Ya, udah selamat, urusan selesai. Secepat itu Pak. Nggak perlu jadi orang terlantar, langsung diambil mantu, selesai urusan. Jadi subhanallah, memang pertolongan Allah tuh hebat. Ya. Bahkan ketika beliau lari dari Firaun, itu beliau nggak tahu Pak mau kemana, nggak tahu. Itu beliau berdoa sambil berjalan, Rabbihdini sawa'as sabil. Ya Allah, ini kaki, tolong ini kaki tunjukin kemana. Saya nggak tahu kaki saya ini kemana. Masya Allah. Jadi ketika berdoa itu tumpuan tinggi ke Allah. Jangan mengakui saya punya A, punya B, bisa A, bisa B. Itu penyakit itu. Saya mampu, itu penyakit. Justru saya nggak mampu, tolong ini diarahkan gimana ya Allah. Itu poin juga tuh. Ya, kita menundukkan benar-benar, melemahkan diri kita dan menguatkan Allah Azza wa Jalla. Nah, di situ tuh para nabi dan rasul. Begitu juga Zakaria.
Zakaria kan nggak punya anak tuh. Ya, tapi akhirnya punya anak. Itu juga lagi sholat itu. Fanadatul malaikatu wa huwa yusalli wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Beliau nggak punya anak, doa. Apa doa terus? Doa ada saja. Enggak, beliau sholat. Lagi sholatlah malaikat turun diijabah oleh Allah. Masih posisi sholat. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Selesai beliau sholat, baru dapat kabar, insya Allah doamu mustajab, sholatmu mustajab, akan dikasih anak oleh Allah. Maksudnya adalah bahwa menghadirkan keyakinan dulu. Itu poinnya. Setelah itu baru sholat, baru doa. Itu barulah tajam. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kajian ini mungkin ada yang mau bertanya, silakan Pak. Salat hajat bisa dilakukan waktunya sebelum tidur. Dari subuh dulu deh ya, dari subuh ya. Salat subuh, habis subuh nggak boleh. Kalau habis subuh ada masalah, tunggu dikit lagi sampai syuruk. Syuruk tunggu 10 menit. Dan itu boleh tuh. Dari jam syuruk sampai zuhur 10 menit sebelum zuhur tuh waktunya, silakan. Panjang kan itu kan panjang. Ada masalah di waktu duha, langsung sholat. Paling baik ada masalah langsung sholat. Itu udah paling keren. Jangan ditunda-tunda lagi. Dah, zuhur. Habis zuhur, Pak, ke asar itu silakan sholat. Ada masalah, sholat. Dari asar ke maghrib, ini nggak boleh. Waduh, asar kemarin nggak bisa. Tunggu maghrib dulu. Dan ulama juga mengatakan, sebelum kita sholat hajat, ini penting juga nih. Sebelum kita sholat hajat, sholat fardunya dibenerin. Iya. Sholat hajat, sholat fardunya ngayal. Jadi misalnya kita mau sholat hajat setelah zuhur nih, ada mau sholat setelah zuhur, bagusin lu zuhurnya, bagusin asarnya. Kalau setelah asar nggak bisa, bagusin maghribnya, habis maghrib sholat, silakan 2 rakaat. Ya, dibangun yang khusyuk. Ya Allah, saya sholat. Dan kita nggak apa-apa Pak mengatakan ya Allah, saya tuh nggak minta tolong kecuali kepadamu. Nggak apa-apa itu, ngomong aja gitu. Saya tuh nggak nyembah yang lain. Saya nggak datang sana sini, saya cuma minta sama engkau. Tolong kasih saya. Minta aja. Ngomong aja. Gitu. Buktikan tapi, jangan ngomong doang. Buktikan kalau bapak-bapak nggak minta ke yang lain. Jangan ngomong doang. Benar ya Allah, saya tuh nggak minta ke yang lain. Saya hanya minta kepadamu. Saya nggak yakin pada kekuatan saya. Hanya kepadamu. Itu dibangun. Nah itu tuh. Dibangun itu. Seterusnya itu terbangun kalau bapak mengetahui siapa Allah. Ya, siapa Allah. Semua mukjizat diceritakan dalam Al-Quran bukanlah diceritakan kecuali ingin menunjukkan kekuasaan Allah, bukan yang lainnya. Semua mukjizat itu dikasih tahu begini, itu semua Allah ingin tunjukkan, ini saya bisa lakukan ini. Makanan 100 tahun tidak basi. Ada makanan 100 tahun nggak basi? Allah yang bikin. Di surah Al-Baqarah itu. Orang tidur 309 tahun kagak mati. Itu apa itu? Itu kekuasaan Allah. Anak bayi baru lahir bisa ngomong. Itu apa itu? Itu kekuasaan Allah. Allah menunjukkan. Saya berkuasa. Cuman kok kita nggak seperti itu. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kata Allah dalam Al-Quran, malakum. Kalian ini kenapa? La tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian nggak besarkan Allah? Itu penyakit Pak. Allah tanya, ente ngapain nggak besarin saya? Berarti nggak ngerti kita siapa Allah. Jadi teori itu ada Pak, rukun iman ada, tapi gak bisa sekedar itu. Baca Qur'annya, fahami. Ketika Allah sedang tunjukkan kekuasaannya di kisah itu, rasakan, oh ini kekuasaan Allah. Allah sedang bicara tentang kekuasaan. Baik, kembali lagi ke waktu, bahwa waktunya maghrib, habis isya sampai subuh. Itu waktunya. Banyak bisa kita lakukan di sela-sela itu. Nah itu salat hajat. Allahu a'lam. Ada lagi? Ahlan, tulang, fadhal. Awwabin, ba'dal maghrib. Sampai isya. Naam. Boleh. Ada hadisnya, hadis sahih. Ada hadis sahih, barang siapa yang mengisi waktu dari maghrib sampai isya, itu salat, dia disebut orang-orang yang awwabin. Orang-orang yang awwabin itu kembali kepada Allah.
Ya, awabin orang-orang yang kembali kepada Allah. Ni'mal abdu innahu awwab. Awwab artinya yang taubat, kembali kepada Allah, yang cinta kepada Allah, disebut awwab. Awabin jamak orang-orang yang kembali kepada Allah. Mereka biasanya itu salat ba'dal maghrib. Jadi ba'dal maghrib sampai isya itu, Pak, itu sunnah sebenarnya begini nih. Cuman kan kalau kita nggak bisa setiap hari nggak apa-apa, Pak. Tapi ini nih yang sekarang kita di sini itu sama Allah ditandain khusus nih sampai isya. Nah, kalau kita dari maghrib sampai isya, kita salat itu disebut salat orang-orang yang kembali kepada Allah. Tapi begini, salat awabin nggak sama dengan salat hajat. Salat hajat sekali-sekali, nggak boleh rutin. Kalau salat hajat rutin salah. Salat istikharah juga nggak boleh rutin. Sesekali, sering boleh, tapi nggak boleh rutin. Kalau awabin rutin. Kalau kita tidak bisa merutinkan, maka tidak perlu. Gitu. Tahajud rutin nggak? Rutin. Taubat enggak. Qabliyah ba'diyah rutin. Awabin rutin. Nah, jadi kalau memang kita bisa silakan. Istiqamah, jangan hari ini sholat pada besok. itu orang-orang yang kuat lah. Dia punya waktu ba'dal isya, maghrib ke isya sholat. Ya seperti Jurej tadi, yang tadi sholat duhanya banyak tiap hari. Itu beda lah. Maryam juga sama. Maryam sholatnya banyak tiap hari. Nabi juga. Ya, itu beda lah. Kalau kita bisa, itu seperti itu bisa. Maghrib sampai isya. Nah, tapi kalau tidak bisa, berarti ba'diyah diperbagus. Nah, makasih. Wallahu a'lam. Baik, makasih. Saya izin Senin depan nggak bisa hadir. Senin depannya lagi juga nggak bisa hadir. Kayaknya 3 Senin. Nanti digantikan oleh saat yang lain insyaallah. Mohon maaf, sampai ketemu lagi nanti di sholat taubat insyaallah di pertemuan yang bulan Desember insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.